Cameron Lin kembali berjalan 10 mil, dan tak menemui seekor pun hewan mistis lagi. Sepertinya mereka takut menuju ke arah ini. Saat Cameron Lin telah berjarak sekitar 20 mil dari pusat energi roh jahat itu, seolah ia telah menyentuh sesuatu, energi roh jahat di sekitarnya bergejolak. Cameron Lin bisa melihat, begitu ia berada di jarak 20 mil dari pusat energi roh jahat itu, belasan sosok menuju ke arahnya. Cameron Lin berdiri tak bergeming. Ia memicingkan mata. Belasan sosok itu adalah anggota klan darah, yang terlemah di antara mereka telah mencapai tingkat dataran dewa, dan dua pemimpin mereka bahkan telah mencapai tingkat surga. Mereka tertegun saat melihat Cameron Lin. Seorang manusia bisa tiba di tempat ini. Apa yang dilakukan para penjaga tak berguna itu? Seorang pemuda tampan dari klan darah berkata dengan dingin. Keturunan keluarga kerajaan. Melihat mereka rata-rata masih muda, Cameron Lin bergumam. Bocah, pengetahuanmu luas juga, bisa mengenali kami sebagai keturunan keluarga kerajaan, kata pemuda itu dengan angkuh. Aku telah membunuh dua keturunan keluarga kerajaan, kata Cameron Lin dengan acuh tak acuh. Selain keturunan keluarga kerajaan yang dibunuhnya di alam rahasia Kunlun, ia juga pernah membunuh seorang keturunan keluarga kerajaan bertangan 8. Omong kosong, kata salah satu dari mereka dengan dingin, mana mungkin seorang manusia biasa bisa membunuh keturunan keluarga kerajaan. Aku ingat, salah satu yang kubunuh bernama Morko. Kata Cameron Lin, entah apakah kalian mengenalnya. Kamulah yang membunuh Morko. Pemuda itu menjadi geram dan berkata, rupanya kamulah Cameron Lin, kau hanya praktisi tingkat dataran dewa. Bagaimana bisa kau membunuh mereka semua dan tiba di tempat ini? Kedua anggota klan darah itu menatap ke sekeliling dengan gugup. Masalah ini tak bisa diremehkan, mereka tak boleh bersikap gegabah. Tak perlu mencari lagi, aku datang sendirian. Dengan acuh tak acuh Cameron Lin berkata, rupanya memang ada rahasia besar di tempat ini, jika tidak, tak mungkin dua praktisi tingkat dataran dewa diperintahkan berjaga di sini. Tapi kudengar ada 3-4 orang praktisi tingkat dataran dewa di hutan sihir, kenapa hanya ada kalian berdua? Kau masuk dari hutan sihir. Salah satu praktisi tingkat dataran dewa itu mengerutkan kening dan berkata, makhluk tak berguna itu telah melakukan kesalahan besar, setelah kami membereskanmu, kami akan membunuhnya. Tak perlu, aku telah membunuhnya. Jawab Cameron Lin dengan acuh tak acuh. Serahkan padaku, kata pemuda anggota klan darah itu sambil menatap Cameron Lin. Dengar-dengar orang ini memiliki kekuatan praktisi tingkat dataran dewa, ia bahkan bisa membunuh anggota klan darah. Hari ini aku akan membuktikan kekuatan keturunan keluarga kerajaan. Hati-hati, Tuan Muda. Kedua praktisi tingkat surga itu saling bertatapan, tapi tak mengatakan apapun lagi. Menurut mereka, meskipun Cameron Lin sangat hebat, ia takkan mungkin bisa mengalahkan pemuda di hadapannya ini. Oh, pemuda itu mengeluarkan suara raungan, saat ia melangkah maju, sebuah pedang perunggu muncul di tangannya, ia segera menyabetkannya ke arah Cameron Lin dengan kecepatan tinggi. Pedang Tuan Muda sangat hebat, ia bisa melukai praktisi tingkat dataran dewa. Celetuk salah seorang anggota klan darah. Buk, Cameron Lin hanya menjentikkan jarinya, dan pedang perunggu itu hancur berkeping-keping. Kekuatan itu menjalar hingga ke tangan pemuda itu dan mematahkan lengannya. Ah, ah. Pemuda itu tampak ketakutan, lalu tubuhnya meledak. Kedua praktisi tingkat surga yang mengawal pemuda itu sangat terkejut dan ketakutan. Tahun lalu, kau hanya sanggup membunuh Morko, bagaimana bisa sekarang sekuat ini? Seru pemuda itu. Manusia selalu berusaha untuk berkembang, tak seperti kalian klan darah yang tak berguna. Cameron Lin melangkah maju, hendak menyerang kedua praktisi tingkat surga itu. Dasar manusia, angkuh sekali. Dengan ekspresi serius, kedua praktisi tingkat surga itu merangsek ke arah Cameron Lin. Cameron Lin sama sekali tak takut, sekujur tubuhnya bercahaya, 1 lawan 2 bukan masalah baginya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pasti ada rahasia besar di sini.
Jika ia bisa menghancurkannya, ia akan bisa menggoyahkan pondasi klan darah. Cameron Lin tak tahu setinggi apa kekuatannya saat ini, tapi ia merasa kedua praktisi tingkat surga itu sangat lemah, saking lemahnya hingga ia hanya membutuhkan sedikit jurus untuk menghabisi mereka. Sosok Cameron Lin bergerak zigzag, melesat menembus udara, dan tiba-tiba muncul di hadapan salah seorang anggota klan darah tingkat surga. Ia melayangkan tinjunya. Pemuda itu tampak ketakutan. Melihat dengan satu pukulan Cameron Lin, tubuh dan jiwa praktisi tingkat surga itu langsung hancur berkeping-keping, dan kekuatannya diserap oleh botol hijau yang dibawa Cameron Lin. Tuan muda kabur, seru praktisi tingkat surga yang satunya. Setelah berseru, ia langsung kabur meninggalkan pemuda itu. Lah berseru dengan maksud memperingatkan Cameron Lin akan keberadaan pemuda itu, agar ia sendiri memiliki kesempatan untuk kabur. Kurang ajar. Mata pemuda itu berapi-api. Posisinya di klan darah di Blue Star cukup tinggi, jika tidak, ia tak mungkin diutus untuk berjaga di sini. Tak disangka, praktisi tingkat surga itu berani memanfaatkannya untuk mengalihkan perhatian Cameron Lin. Cameron Lin sama sekali tak mempedulikan pemuda itu, ia melangkah maju lalu menghilang, dan tak lama kemudian muncul di sisi praktisi tingkat surga itu, dan meninjunya keras-keras. Halford, rupanya kau kuat juga. Praktisi tingkat surga itu melawan mati-matian, tubuhnya terus memancarkan energi roh jahat, berusaha menghalangi Cameron Lin, tapi Cameron Lin dengan mudah mengalahkannya. Tinjunya tampak ringan dan tak bertenaga, tapi sebenarnya Cameron Lin telah mengerahkan seluruh tenaganya. Saat cakar anggota klan darah itu bersentuhan dengan tinju Cameron Lin, ia langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Cik, 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 10 mil dari tempat itu, pemuda itu berdiri di balik sebuah dinding transparan, menatap kabut darah yang menjulang ke langit tak jauh dari sana dengan ekspresi ketakutan. Jika ia terlambat sedikit saja memasuki pembatas ini, ia pasti juga takkan bertahan hidup. Manusia itu harus mati, pikir pemuda itu dalam hati. Setelah melihat sendiri kehebatan Cameron Lin, jantungnya berdegup kencang. Kemajuannya sangat pesat. Jika ia tak segera membunuhnya, ia akan menjadi ancaman besar bagi klan darah di masa depan. Kabut darah itu perlahan menguap, dan dari baliknya, muncul sebuah sosok. Jantung pemuda itu berdegup kencang. Sosok itu adalah Cameron Lin, dengan jubah hitam dan rambut putih. Tanah di sekitarnya terbelah selebar 7-8 meter karena kekuatan ledakan tadi, meninggalkan lubang besar di tanah. Tapi Cameron Lin sama sekali tak terluka, bahkan bajunya tak tampak berantakan. Sungguh mengerikan. Bahkan praktisi tingkat surga tahap awal saja bisa terluka oleh ledakan ini jika ia lengah. Tapi manusia di hadapannya ini sama sekali tak terluka. Melihat Cameron Lin menghampirinya, rasa percaya diri pemuda itu ambruk, ia berseru. Cameron Lin, kau tak bisa membunuhku. Ayahku adalah Raja Iblis Veto, jika kau membunuhku, ayahku takkan melepaskanmu. Suruh ia datang menemuiku. Cameron Lin tersenyum tipis, lalu menyabetkan pedangnya. Kiang. Terdengar suara nyaring, dan sebuah gelombang muncul dan menyebar dengan cepat, dan setelah melewati jarak belasan mil, kemudian perlahan menguap. Tapi perisai di hadapan pemuda itu hanya mengerjapkan cahaya, sementara pedang yang digunakan Cameron Lin hancur. Cameron Lin tampak terkejut, perisai ini tak tampak terlalu kuat. Ia tak menyangka ia tak bisa menghancurkannya dalam sekali serang. Cameron Lin, menyerahlah, ayahku lah yang membuat perisai ini, praktisi tingkat dataran dewa pun takkan bisa menghancurkannya. Melihat Cameron Lin tak dapat menghancurkan perisai itu, ekspresi pemuda itu tampak kembali percaya diri. Sampai 2 orang praktisi tingkat dataran dewa yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini, pasti terdapat rahasia besar di dalamnya. Aku akan menghancurkan perisai ini dan memeriksa apa yang ada di dalamnya. Cameron Lin mengangkat tangannya, tubuhnya mengeluarkan sebuah aura. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari atas. Melihat sosok-sosok yang datang itu,
Pemuda itu tampak terkejut dan berseru, "Cepat kemari, ada yang ingin membunuhku." Cameron Lin memicingkan mata. Yang datang adalah Cliff Gunn dan beberapa anggota klan darah yang dilihatnya di luar jurang iblis saat itu, total berjumlah 7 orang. Cameron Lin, Cliff Gunn dan kawan-kawan terkejut saat melihat Cameron Lin. Mereka tak menyangka Cameron Lin bisa menemukan tempat ini. Tempat ini adalah bagian terdalam dari jurang iblis. Mereka telah membuat banyak rintangan di luar jurang iblis, bahkan seekor semut saja takkan bisa masuk kemari. Tapi kini, Cameron Lin berada di tempat ini. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" tanya seorang anggota klan darah. Ia telah mencapai tingkat surga tahap akhir. Cameron Lin pernah melihatnya bertarung dengan Ashley Zhang di luar jurang iblis, dan Ashley Zhang tampak kewalahan melawannya. "Ia masuk dari hutan sihir," kata pemuda yang berdiri di balik perisai itu. "Tak perlu banyak basa-basi dengannya. Segera singkirkan dia, jika tidak akibatnya akan buruk." Mendengarnya, sekelompok orang itu segera menyerang Cameron Lin di saat yang bersamaan. "Kalian kira umat manusia tak punya siapa-siapa?" Terdengar seruan nyaring, yang datang adalah Ashley Zhang, diikuti oleh Raja Merak, Jordi Xuanyuan, dan yang lain, total 5 orang. Ashley Zhang dan kawan-kawan juga terkejut melihat Cameron Lin berada di tempat ini. Awalnya, mereka bertarung dengan klan darah di luar, tapi tiba-tiba pimpinan klan darah memasuki jurang iblis. Tanpa ragu, mereka mengejarnya hingga ke titik terdalam jurang iblis ini. Mereka tak menyangka akan bertemu Cameron Lin di sini. "Kalian semua mencari mati," kata Cliff Gunn dengan dingin sambil menatap mereka. "Jika kalian memang hebat, sejak tadi kami pasti telah terbunuh," kata Ashley Zhang dengan acuh tak acuh. Meskipun nada bicaranya terdengar tenang, ekspresinya tampak sedikit khawatir. Ini adalah dasar jurang iblis. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Dan jumlah orang di pihak mereka 2 orang lebih sedikit dibandingkan pihak lawan. Cameron Lin juga seorang praktisi tingkat dataran dewa, tapi ia juga hanya sanggup bertarung dengan 1 orang. Jika ada seorang anggota klan darah yang kuat bersembunyi di dasar jurang ini, akan sangat sulit untuk menangani mereka, bisa-bisa beberapa dari mereka akan mati di tempat ini. Selama perang, umat manusia telah kehilangan 3 orang praktisi tingkat dataran dewa. Sementara klan darah kehilangan 5 orang. Tapi saat ini mereka terperangkap di dasar jurang iblis. Pertempuran mereka takkan seimbang. "Pria tua, kau mencari mati." Cliff Gunn menatap Ashley Zhang dengan tajam. "Mari bertarung. Jangan banyak omong kosong. Serang," seru pimpinan klan darah, lalu langsung merangsek ke arah Ashley Zhang. Yang lain juga menyerang lawannya masing-masing. Cliff Gunn merangsek ke arah Cameron Lin. "Bocah, kau akan mati di tanganku," seru Cliff Gunn. Suaranya sedingin gua es yang telah terbentuk sejak ribuan tahun lalu, mendengarnya saja bisa merasakan dinginnya yang menusuk tulang. Jika seorang praktisi biasa mendengarnya, ia pasti akan merasa gemetaran. "Buk!" Cliff Gunn mengibaskan kedua tangannya, dan cahaya hitam keluar dari telapak tangannya, menutupi permukaan tanah dan menjalar ke arah Cameron Lin. Setelah cahaya hitam itu lenyap, bahkan langit pun ikut membeku. Kenapa ia tak mempelajari ajaran baik umat manusia, malah mempelajari teknik klan darah? Gumam Cameron Lin. Ia mengenalinya. Jurus klan darah yang digunakan Cliff Gunn sama persis dengan jurus yang digunakan Michel Dongfang. Meskipun Cliff Gunn lebih kuat dari Michel Dongfang dan telah mencapai tingkat dataran dewa tahap akhir, tapi kekuatannya juga telah berbeda dibandingkan saat ia bertarung melawan Michel Dongfang. "Hancurkan!" Cameron Lin menggumamkan sebuah kata dan melangkah maju. Dengan ekspresi datar, ia melayangkan tinjunya. "Bukan apa-apa." Cliff Gunn terkikik. Ia telah berlatih jurus ini selama ratusan tahun, ia juga telah mengorbankan banyak hal untuk menggabungkan kedua jurus es ini. Ia hampir mati beberapa kali sebelum berhasil menyempurnakannya. Seorang manusia takkan bisa menghancurkannya hanya dengan pukulan. Buk! Tapi hasilnya di luar dugaan. Semua orang melihat,
Tembok es besar yang menjalar sepanjang puluhan mil itu, hancur oleh tinju Cameron Lin bagaikan sebuah balok es yang dipukul dengan palu. Dan tinju Cameron Lin terus melayang dan mengenai tubuh Cliff Gunn. Huok! Cliff Gunn memuntahkan darah dan tubuhnya terpental. Bagaimana bisa kau sekuat itu? Tak hanya Cliff Gunn, semua praktisi yang sedang bertarung berhenti bertarung dan tertegun. Tahun lalu, Cameron Lin hanya sanggup mengalahkan praktisi tingkat dataran dewa tahap awal. Tapi kini berbeda. Cliff Gunn tak sanggup lagi melawan Cameron Lin, ia terluka parah. Apa-apaan ini? Mata Ashley Zeng berbinar, kekuatan Cameron Lin melampaui dugaannya. Dengan kemajuan sepesat ini, tak perlu waktu lama baginya untuk menembus tingkatan baru. Hari ini, kau takkan keluar hidup-hidup. Melihatnya, pimpinan klan darah segera menargetkan Cameron Lin. Ia menghilang dan muncul tak jauh di hadapan Cameron Lin dan menatapnya dengan garang. Buk! Baru saja pimpinan klan darah hendak menyerang, terdengar suara nyaring dari dalam perisai tempat keturunan keluarga kerajaan berada. Perhatian semua orang segera terarah ke perisai itu. Sebuah sosok perlahan keluar dari dalam perisai. Ia mengenakan baju hijau dan berusia sekitar 40-an. Saat pemuda itu melihat orang yang datang itu, ia segera berseru dengan girang, "Rolando King, cepat bunuh mereka." Orang yang baru datang ini adalah Rolando King yang telah menghilang selama lebih dari 10 tahun, kini tiba-tiba ia kembali muncul. Ekspresi Ashley Zeng, Jordi Suanyuan, dan kawan-kawan menjadi serius saat melihat kedatangan Rolando King. Melihat Rolando King masih berjalan pelan-pelan, pemuda itu menjadi jengkel. "Rolando King, kau tak mendengar perintahku." Berisik. Rolando King menoleh dan mengibaskan jubahnya, dan tubuh pemuda keturunan keluarga kerajaan itu langsung meledak dan menjadi kabut darah yang membubung ke angkasa.